残念だよ。往生際の悪いやつだ。Hey kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-30. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah ngebayangin kalau dunia diserang oleh Granyoto yang ngaku-ngaku punya hak warisan atas wilayah kita dan kekuatan utama buat ngelawan mereka berasal dari makanan manis? Yup, ini bukan dongeng aneh ya. Ini adalah episode 30 dari Kamen Rider Gabu. Siap-siap buat bahas episode yang penuh konflik politik, cinta yang rumit, kekuatan dari gula, dan misteri hilangnya orang-orang dari tempat umum. Gokil? Ya gokil lah, tapi sabar ya, ini semua ada penjelasannya. Episode ini dimulai dari kekacauan yang terjadi saat tim basket lokal diserang oleh pasukan Granyoto. Di tengah upaya penyelamatan oleh Kamen Rider Gabu alias Soma, muncullah sosok baru yaitu Rizal Galdak ya. Dia nggak lain adalah putri dari Presiden Granyoto sendiri. Tapi ini bukan sekedar muncul terus jadi musuh mingguan aja. Dia langsung ngeklaim wilayah Thomas sebagai milik keluarganya. Karena apa? Ya karena Chip udah menjadi suaminya Rizal ya. Yang tadinya adalah Chip Thomas menjadi Chip Galdak di sini ya. Bukan cuma pamer kekuatan, tapi juga bawa-bawa hak warisan nih. Fik, ini bukan cuma soal baku hantam aja. Ini udah masuk ke ranah politik antar dunia nih. Di sisi lain, Soma dan lainnya juga mulai menyelidiki kasus hilangnya orang-orang yang terakhir terlihat di fasilitas umum nih. Dan ternyata itu ada hubungannya sama gerakan Granyoto. Rizal bukan cuma karakter baru biasa ya. Dia adalah simbol kekuasaan dari sisi antagonis nih. Dia anak Presiden Granyoto dan itu nunjukin kalau kelompok ini bukan sekedar alien random atau musuh random ya. Mereka punya struktur kekuasaan, sistem politik, bahkan pewarisan wilayah nih. Dengan mengeklaim wilayah Thomas sebagai milik keluarganya, Rizal ngebawa konflik ini ke level geopolitik nih. Bisa jadi ini awal dari konflik diplomatik antar dunia yang jauh lebih besar dari sekedar pertarungan lapangan. Ya bisa dibilang Thomas Company ini sudah menjadi milik haknya Presiden Granyoto atau si Rizal Galdak lah ya kan. Calon suami Rizal bisa dibilang ya, ini bagian drama Koreanya Granyoto. Chip tunangannya Rizal bikin konflik makin kompleks. Pertanyaannya adalah apakah dia beneran cinta atau ini cuma aliansi politik doang? Hubungan ini bisa jadi kunci penting karena ketika konflik batin muncul, bisa aja Chip mulai mikir ulang, tetap setia sama Rizal atau berpihak ke manusia nih. Dan kalau hubungan mereka goyah karena campur tangan Soma, wah bisa jadi pemicu drama dan konflik besar nih. Ini salah satu aspek paling unik dari Gabu nih, Goshizo, yaitu kekuatan yang bersumber dari makanan manis. Jadi andalan Soma buat berubah jadi Kamen Rider. Ini bukan cuma lucu-lucuan, tapi secara simbolis makanan manis jadi representasi kebahagiaan dan energi positif. Jadi saat Soma kehabisan Goshizo, bukan cuma lelah fisik, tapi mentalnya pun bisa kena. Ada nilai moralnya juga nih, bahwa kekuatan bisa datang dari hal-hal kecil yang kita nikmati sehari-hari.
hilangnya warga yang terakhir terlihat di tempat umum kayak stasiun, taman, atau toilet umum ternyata bukan kebetulan. Ini bagian dari operasi rahasia Granyoto. Jadi musuh nggak cuma muncul buat bertarung terang-terangan aja, tapi juga gerak diam-diam, menyusup ke kehidupan sehari-hari kita. Ini bikin suasananya makin tegang karena penonton jadi ngerasa nih, kalau ini kejadian di dunia nyata gimana? Dan sisi investigatifnya ini bikin cerita makin berlapis nih. Yaitu adalah detail kecil yang mungkin kalian butuh penjelasan atas detail itu. Menurut kalian gimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian tentang detail kecil ini di kolom komentar ya. Klaim Rizal atas wilayah Stomach bukan cuma pemanasan. Ini tanda kalau konflik bakal makin rumit. Udah bukan cuma manusia lawan Granyoto, tapi perebutan wilayah, hak kekuasaan, dan batas negara atau dunia. Ini bikin kita sadar sebagai penonton kalau pahlawan gak bisa cuma ngandelin pukulan aja, tapi juga perlu strategi dan mungkin politik. Episode ini ngasih pesan kuat tentang pentingnya kerjasama. Soma nggak bisa hadapi ancaman seberat ini sendirian. Semua dari Sachika, Lakia, dan Bayanto ataupun Soma punya peran sendiri. Dari yang bertarung di garis depan sampai yang menyelidikin di belakang layar nih. Kebersamaan mereka jadi kekuatan utama yang bisa mengimbangi organisasi sebesar Granyoto. Hubungan antara Rizal dan Chip jadi semacam bumbu spesial yang bikin ceritanya makin hidup. Ada kemungkinan drama, konflik batin, bahkan pengkhianatan nih. Karakter yang awalnya kelihatan dingin dan antagonis bisa aja berubah arah karena urusan hati. Dan ini nambah elemen kejutan dalam ceritanya. Seremnya bukan cuma dari Granyoto aja, tapi dari hal yang gak kelihatan. Episode ini ngajarin kita buat lebih waspada, karena ancaman bisa datang dari mana aja. Sekilas aman, tapi ternyata berbahaya. Dan buat cerita kayak Kamen Rider Gabu ini, bikin semuanya terasa lebih realistis dan relatable. Episode 30 ini benar-benar jadi titik balik. Dari segi cerita, kita dikasih kombinasi antara aksi, drama, politik, dan misteri nih. Dari segi karakter, makin jelas kalau tiap orang punya latar belakang dan motivasi yang saling terkait. Dan dari konsep kekuatan, Goshizo berhasil jadi simbol yang fun tapi meaningful. Jadi kalau kamu pikir ini cuma cerita pahlawan makan permen lalu berubah, pikir ulang ya. Ini kisah kompleks yang penuh rasa, literally dan secara emosional. Gimana nih menurut kalian? Apakah Rizal bakal jadi musuh utama? Atau justru berbalik jadi sekutu nih? Dan Chip, apakah dia bakal setia atau malah ngebelot nih? Tulis pendapat kalian atau teori kalian di kolom komentar ya. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode 30 dari Kamen Rider Gabu. Menurutku yang bikin makin seru adalah kombinasi antara Bizard Forum dan Frame Custom di episode ini tuh. Bener-bener ngasih momen keren, apalagi pas mereka ngeluarin finisher bareng. Vibe-nya epic banget, tapi yang gak kalah menarik adalah episode selanjutnya, yaitu hubungan antara Bayanto dan juga Lakia. Dari cara mereka dikasih spotlight bareng, kelihatan kalau keduanya punya ikatan yang dalam. Aku jadi kepikiran aja mereka tuh kayak versi Naruto dan Sasuke-nya series ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena aku mengingat momen-momen Sasuke dan Naruto yang tangannya terikat bareng. Sama tuh kayak episode 31 Kamen Rider Gabu nih, yang dimana
Lakia dan juga Bayanto terikat tangannya. Ya meskipun di beberapa series Tokusatsu lain itu juga kejadian kayak di Shinkanjer dan juga apa ya yang ku ingat itu aja ya, Shinkanjer. Kayak kalau nggak salah Shinken Blue dan juga Shinken Green yang terikat tangannya. Kalau ada pendapat lain atau teori lain tentang hubungan Bayanto dan juga Lakia, boleh tulis di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and